Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Yang di sini maupun yang di rumah, ya. Kiranya kasih setia Tuhan sungguh-sungguh memimpin kita melewati pandemi ini dengan baik, ya. Jadi puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa sebagian ada di sini dan sebagian mengikuti secara online. Ini adalah khotbah kelima sehubungan dengan tema kita apa? Hiduplah bagi Tuhan, part 5, ya. Jadi yang kelima. Oke. Hari ini saya ingin mengajak jemaat sekalian yang di sini maupun yang di rumah, kita membaca surat Roma. Surat Roma pasal yang pertama. Roma pasal pertama. Roma pasal pertama di ayat yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul, Injil itu kekuatan Allah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami semua. Terima kasih untuk pengorbananmu, karena itulah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kabar baik, Injil diberitakan dan banyak orang sudah berkorban mempertahankannya, menjaganya dan memberitakannya sampai ke telinga kami, sehingga kami bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk memahami betapa pentingnya Injil ini Tuhan. Lebih dari apapun. Dan kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami mau hidup bagimu. Caranya bagaimana yang sebenarnya yang Engkau inginkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah, seperti yang kita barusan baca ini. Dan bukan hanya orang dunia tidak mempercayai ini. Banyak kali orang Kristen sendiri juga sudah tidak mempercayainya. Bahwa Injil itu sungguh-sungguh adalah kekuatan Allah. Bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini, segala kekacauan, semua pandemi, semua hal kelaparan, segalanya selesai dengan Injil. Kok bisa? Oh ya, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu powerful. This is the power of God. Itu kekuatan Allah. Itu kekuatan Allah. Sudah kurang lebih 1 abad perdebatan antara orang Kristen liberal dengan orang Kristen fundamental. Kasih roti atau kasih Injil? Muncul social gospel tahun 70-an paling gencar, di mana kelompok liberal merasa bahwa yang lebih tepat adalah kasih roti kepada bangsa-bangsa di Afrika yang begitu miskin itu. Setelah mereka kenyang, mereka sejahtera, baru bisa dengar Injil katanya. Tetapi
Kelompok fundamentalis berkata, no, yang mereka perlukan paling utama dan yang bisa mengubah bangsa itu menjadi bangsa miskin, menjadi bangsa kaya, dari bangsa miskin menjadi bangsa yang kaya, hanya dengan Injil. Hanya dengan Injil. Saya katakan tadi perdebatan 1 abad, saudara. Tentu saya tidak bermaksud bahwa kalau ada orang sedang kelaparan, kita nggak kasih dia makan, kita beritakan Injil sama dia. Secara personal, itu gila namanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tentu kita tidak menjadi orang yang memberitakan Injil dan tidak memperhatikan orang lain, menolong orang dan lain sebagainya. No. Tetapi orang Kristen fundamentalis sejak awal tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan Injillah yang dapat mengubah seseorang. Dan ketika seseorang diubah dan semakin banyak orang diubah dan menjadi sebuah masyarakat yang berubah, dan ketika masyarakat menjadi berubah dan satu negara jadi berubah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahkan jikalau seluruh dunia menerima Injil, bumi ini akan seperti di sorga. Akan seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bangsa Inggris. Sebenarnya bangsa barbarian. Kalau Anda hari ini makan barbecue, itu barbar punya Q. Makanya mereka bukan masak kayak kita, kasih ini, kasih itu. Enggak, daging, panggang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi setelah Injil masuk, setelah Injil diberitakan, kemudian masyarakat menyambut Injil. Ketika orang-orang satu persatu menyambut Injil, orangnya berubah. Berubah. Tiap-tiap pribadi diubah. Dari orang brengsek menjadi orang baik. Dari orang barbar menjadi orang bermartabat. Dari begajulan menjadi orang yang rapi. Dari orang yang memalakin orang menjadi orang yang menolong orang. Dan lain-lain sebagainya. Akhirnya masyarakat bisa berubah. Barulah masyarakat bisa berubah. Ketika masyarakat makin berubah, saudara, maka sebuah negara bisa berubah. Sebuah negara bisa berubah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi ketika Injil ditolak, ketika Injil ditolak oleh satu keluarga, ketika Injil ditolak oleh satu pribadi, apalagi ketika sebuah negara menolak Injil, oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di situ akan ada peperangan, di situ akan ada orang yang menyakiti orang lain sebagai sebuah kesenangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka kita bisa menyaksikan dunia di mana keadaan seperti itu. Terlebih lagi kalau mereka percaya agama yang menyuruh mereka membunuh orang untuk masuk surga. Anda bisa bayangkan masyarakat di situ seperti apa. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pasti berputar ke bawah. Ada akan berputar ke bawah, makin parah. Makin parah, saudara. Tetangga satu dengan yang lain saling mencurigai. Bagaimana bisa saling menolong? Rumah tidak bisa, tidak ada pagar. Bahkan pipa air saja dia diambil orang dari seumur. Wah, cilaka, saudara. Oh, saudara yang saya kasih. Pasang pagar masih belum cukup, habis beli anjing. Dan lain sebagainya.
Masyarakat yang demikian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hanya orang yang sangat berani, nyalinya lebih hebat dari singa dan harimau, yang berani dagang di situ, yang berani berusaha. Lalu menurut Anda masyarakatnya akan makin baik atau makin parah? Makin parah. Anda ada orang pengusaha pedagang mau ke tempat yang macam begitu. Akhirnya apa? Masyarakatnya semua yang mampu beli senjata, mereka bawa AK-47 jalan-jalan di pasar. Hei, aduh. Ya enggak? Salah-salah sedikit kepala kita tembus sama dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan situasi macam demikian? Itu kalau masyarakat menolak Injil. Menolak kasih karunia Allah. Menolak kekuatan Allah yang bersifat mengubah manusia. Akhirnya masyarakat demikian tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Hanya menantikan penghakiman. Menantikan kemarahan Tuhan. Untuk ditimpakan segala macam murka, pandemi, dan lain sebagainya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi kita sudah baca. Sangat jelas. Injil adalah kekuatan Allah. Oh, kok Injil bisa kekuatan? Injil itu kabar baik. Injil itu adalah kabar bahwa manusia yang adalah musuh Allah, manusia yang brengsek, yang memberontak kepada penciptanya, memberontak kepada Allah, mendapat uluran tangan dari Allah sendiri. Penyelesaiannya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri mengosongkan dirinya. Kenosis. Mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan dengan cara satu-satunya untuk menyelamatkan manusia, yaitu dihukumkan menggantikan manusia. Dihukumkan. Karena manusia sudah bersalah. Manusia di dalam dosanya, di dalam kesalahannya, seperti anak nakal yang memberontak terus. Dan Allah mengulurkan tangannya, memberikan solusi kepada manusia. Solusinya apa? Oke, dosa tetap harus dihukumkan. Tidak ada jalan lain, dosa bisa lepas, dosa harus dihukumkan. Tapi kalau kamu ini yang dihukumkan, penuh di neraka. Nah, oleh sebab itulah maka Allah menjadi manusia, menanggung hukuman itu bagi manusia. Menanggung hukuman itu. Oh, sebelumnya betapa ngerinya Tuhan Yesus menghadapi itu. Karena ketika di Getsemani malam itu, sifat kemanusiaannya penuh. Dan Anda tahu, kalau Anda tahu Anda akan disiksa semalaman. Kemudian dicambuk dan disiksa habis, kemudian dipakukan di atas kayu. Pelan-pelan tunggu mati. Ngeri. Sampai dia berdoa, Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu, biarlah ia berlalu. Tapi untung dia katakan, kehendak-Mu yang jadi. Tidak ada cara lain untuk selamatkan manusia. Ini satu-satunya cara. Mati. Menanggung dosa seisi dunia. Nah, Tuhan Yesus sudah menanggung dosa seisi dunia. Kabar baik. Inilah yang namanya kabar baik. Tidak ada kabar yang lebih baik dari ini.
bahwa dosa manusia ada solusinya. Dan Yesus Kristus sudah menyelesaikannya dengan menanggung dosa itu. Lalu manusia disuruh bikin apa? Very simple. Mengaku diri orang berdosa. Menyesali dosamu. Mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosamu. Dan kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih Engkau rela dihukumkan menggantikan saya. Terima kasih. Ini kabar baik. Tidak ada kabar yang lebih baik dari ini lagi. Tidak ada. Tidak ada. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang amat besar itu. Aku menyambutnya dengan segenap hatiku. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Engkau menanggung semua dosaku. Dan bantulah aku untuk hidup menyenangkan-Mu. Cuman itu. Cuman itu. Oh enggak, tambah-tambah yang lain lagi, enggak usah. Cuman itu. Oh, banyak orang tanya sama saya, Pak Suhento. Wah, kalau mau berteologi seperti Pak Suhento jelaskan ini sampai nyelimet segala macam, ini bagaimana ibu-ibu tua bisa masuk surga? Saya bilang, sebenarnya Injil itu sederhana. Saya sudah tulis buku yang kecil, traktat 5 langkah ke surga. 5 langkah dari sini ya, makanya sampai ke Jos. 5 langkah ke surga. Lah kenapa teologi begitu rumit segala macam? Saya bilang itu karena ada pembangkang. Karena ada kesesatan. Kita akhirnya mempelajari teologi lagi, menggali lagi. Kenapa? Karena ada kesesatan terjadi. Lalu ada yang mengajarkan bahwa bertobat percaya Tuhan Yesus tidak cukup, mesti dibaptis. Ya kita gali lagi, perlu apa tidak dibaptis baru bisa masuk surga. Ternyata kita dapatkan tidak, itu ngawur punya. Gitu. Oh, nggak bisa katanya. Bertobat percaya Tuhan Yesus tidak bisa. Harus menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat. Kalau tidak masuk surga. Terpaksa kita menyelidiki lagi. Itu yang membuat teologi sampai bukunya segudang masih nggak cukup. Karena ada yang ngawur. Gitu. Kita dapatkan bahwa Tuhan bukan suruh kita menguduskan hari. Tapi Tuhan suruh kita menguduskan apa? Hati. Bukan menguduskan hari. Tapi menguduskan hati. Injil itu sederhana sebenarnya, sederhana. Tetapi karena iblis bikin dia rumit, jadi waduh ya. Ya terpaksa demi kebaikan. Jangan sampai Injil yang kacau yang iblis munculkan untuk menyesatkan orang, ya kita terpaksa menggali lagi demi untuk menyuguhkan yang benar, demi untuk membendung ini salah, itu tidak benar. Akhirnya perdebatan teologi enggak selesainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya padahal Injil itu sederhana, sangat sederhana. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu mengubah orang. Asal orang itu mau sungguh-sungguh nomor 1 mengakui diri orang berdosa. Seumur hidup saya sudah 62 tahun. Cuman satu kali saya ketemu seorang ibu. Yang saya nginjilin, saya bawa ke kantor saya. Pada waktu itu kantor saya masih di tempatnya Pak Stephen Andrew itu. Setelah saya ngomong panjang lebar, saya bilang, ibu punya dosa enggak? Enggak ada. Waduh, kacau ini. Saya omong lagi sana sini, balik lagi tanya dia, ibu enggak punya dosa? Tidak ada. Waduh.
Kemana? Jadi ibu dari kecil sampai sekarang belum pernah bohong orang. Tidak pernah. Waduh. Ini agak sinting apa lupa atau apa, saya jadi bingung sama dia. Cuman satu kali. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang ada dosa. Dia tidak pernah bohong orang satu kali pun. Ya. Pikirannya. Ya kadang-kadang pikiran kita bisa berdosa, saudara. Pikiran kita. Ada dosen saya bilang apa? Di Amerika itu kan ada banyak poster yang udah hampir telanjang. Katanya kalau kita bawa mobil, katanya itu ya. Kalau tutup dua mata kan akan tabrak. Sebelah aja katanya jadinya gitu. Kalau lihat lewat poster begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kacau sekali. Kita manusia berdosa. Bahkan bukan sekedar berdosa. Banyak dari kita kalau kita mau merenungkan. Penentang Allah. Oh, saya tidak pernah menentang Allah kok. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Ketika kau menyembah batu, kau tuh menghina penciptamu. Betul nggak? Hah? Lebih lagi ketika kau sembah kerbau. Gitu. Kau sembah monyet. Gitu. Kau menghina sang pencipta sebenarnya. Manusia itu berdosa besar. Nah, kabar baik dari Allah bahwa Dia menyelesaikan dosa kita. Dosa kita itu harus dihukum. Dan Yesus Kristus pikul salib seperti itu. Dihukumkan menggantikan kita. Dan kita hanya disuruh apa? Ngaku berdosa saja. Ya Tuhan, no excuse, tidak ada bantahan, tidak ada apa. Saya orang berdosa. Itu saja. Saya orang berdosa. Terus apa lagi? Ya, menyesali dosa. Ada banyak orang. Oh, dia ngaku salah, tapi nggak nyesal. Ah ini gawat nih, gawat. Pernah ketemu orang yang sudah ngaku salah dia nggak nyesel? Hah? Ada. Saya salah, mau apa kau? Oh, kita bisa lari ketemu yang macam itu. Dia salah dia bilang, tapi dia malah tanya, tangannya udah dikepal, mau apa kamu katanya? Waduh. Itu ngaku salah yang sebenarnya dia ngaku tidak salah, dia udah mau marah gitu. Saudara yang saya kasih nana, salah saya Tuhan, salah. Saya menyesal. Menyesal. Menyesal itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Ya. Bukan sesuatunya. Ayo menyesal itu begini. Nah, menyesal itu sesuatu yang di dalam hati. Ya. Dan orangnya menyesal atau tidak bisa dilihat tingkah laku berikutnya. Sesudah itu. Betul nggak? Kalau orang sudah melakukan sesuatu kepadamu yang tidak baik, kemudian dia menyesal. Kamu bisa tahu ini orang benar-benar nyesal atau tidak. Melalui apa? Berikutnya dia bagaimana? Berikutnya mah sama lagi. Lah, ini mah nggak nyesal. Dia sama lagi kok. Nggak nyesal. Kalau nyesal, kelihatan sesudah itu. Nyesal itu seperti apa? Mengaku salah, menyesal. Kemudian apa? Mengaminkan, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Sayalah yang seharusnya dihukumkan itu. Tapi engkau dihukumkan menggantikan saya. Betapa indahnya. Nah, orang yang mengaku salah, orang yang menyesal, dan orang yang sangat berterima kasih Tuhan Yesus dihukumkan menggantikannya, menghayati akan hal ini. Menghayati akan hal ini. Maka inilah yang mengubah orang. Mengubah orang. Ngerti gak? Tiap-tiap hari kau bangun pagi, tiap-tiap hari kau bangun pagi, Tuhan Yesus, terima kasih, engkau dihukumkan menggantikan saya. Nah, ini akan mengubah orang. Ini akan mengubah orang. Mengubah hidup orang. Hidup makin hari akan makin indah. Makin hari makin indah. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
1 orang diubah, 2 orang diubah, 3 orang diubah, 1 keluarga menjadi indah. Betul nggak? 1 keluarga menjadi indah. Keluarga menjadi bahagia. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mendapat banyak kesaksian. Banyak kesaksian. Jemaat Grafe dan banyak ngomong sama saya. Ada yang ngomong saya, Mose katanya. Suami saya yang saya kawinin dulu itu enggak yang macam begini. Dia berubah 180 derajat. Aha, saya tertawa. Dulu dia itu galaknya bukan main. Sekarang jadi spesial, baik. Yang sudah meninggal, Pak Yusuf, ya, Bu Juli, sama-sama sudah meninggal. Saya berani ngomong karena mereka sudah di sorga. Sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Sampai Ibu Juli bilang sama saya, Pak Suhento, oh saya mau melihat, ya, maksudnya kalau orang yang sungguh-sungguh berubah dalam hidupnya, ini Pak Yusuf. Waduh, ya, ini dia katanya. Waktu kami menikah bagaimana semuanya, sampai dia, oh dia orang Kristen, dulunya dia orang Kristen kok, aktif di gereja, bahkan jadi majelis, banyak rapat. Tapi galak sama istrinya tetap. Sampai ketemu Grafe, ketemu kebenaran, dia berubah kan. Istrinya yang ngasih tahu saya, dia berubah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Anda lihat bahwa Injil punya kekuatan, amin. Harus Injil yang benar. Injil yang benar itu mengubah orang. Karena Injil yang benar, simple, sederhana. Yaitu Yesus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Kitalah yang harus dihukumkan di situ, bukan dia. Dan dia rela dihukumkan di situ menggantikan kita. Ini anugerah, ini keselamatan, kasih karunia. Jadi kita harus mengaku saya orang berdosa dan sudah bersalah, dan menyesalinya. Dan kemudian apa? Mengaminkan apa yang Yesus lakukan untuk diri saya. Berterima kasih yang tak habis-habisnya. Saya ini penjual mobil dulu, orang Toyota, ya, tahun 80-an. Jadi suka mobil. Padahal kalau mobil keluaran baru, saya lihat, wah reviewnya semuanya. Terakhir saya membandingkan Hummer sama Land Cruiser. Waduh, saya sampai kasih mau lihat, lihat tuh. Kalau saya sih Hummer lebih bagus daripada Land Cruiser. Tapi Land Cruiser ini pun tahu nggak harganya berapa M? Ya, 4 M-an. Ya, Hummer berapa? Sampai tahu nggak apa? Saking saya lihat itu mobil, saya mimpi dikasih Hummer. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba Anda bisa bayangkan kalau saya sampai dikasih Hummer sama satu orang. Waduh, di Jakarta aja belum ada satupun. Gila. Yang baru loh. Ya, 2021 punya. Kita akan berterima kasih sampai jungkir balik berdoa. Waduh, luar biasa. Nah, saya mau katanya sama kamu, keselamatan jiwa kamu lebih mahal dari Hummer nggak? Hah? Lebih mahal nggak? Lebih mahal nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan, jiwamu loh
Yang tadinya masuk neraka jadi boleh masuk surga. Berapa mahal? Berapa mahal itu? Jadi seberapa kau mesti ucap syukur kepada Tuhan yang memberi keselamatan itu? Seberapa? Seberapa kau mesti ucap syukur kepada Tuhan? Seberapa? Coba bayangkan. Makanya, tahu nggak? Tak habis-habisnya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tak habis-habisnya. Oh, saya bangun pagi, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan jiwa saya. Ya. Karena mengucap syukur inilah maka rela melakukan apa saja. Saya rela melakukan apa saja. Kalau yang namanya untuk Tuhan, kalau yang namanya untuk pemberitaan Injil, oh Tuhan, ya, apa saja. Sebagai wujud saya mengucap syukur kepadamu. Hidup ini sangat singkat. Hudson Taylor bilang, kalau dia mempunyai 100 nyawa saja semuanya akan dipersembahkan untuk menyelamatkan orang Tionghoa. Hudson Taylor. Sayang hidup sangat singkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan untuk mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Berapa banyak uang yang kau bisa persembahkan kepada Tuhan yang bisa cukup itu? Nonsense. 2 triliun. Ya. Juta triliun pun kamu tak mau untuk dipakai ganti kamu pergi ke neraka. Mau nggak? Ya. Saya bilang, ya, kalau hanya ada 2 option, menjadi manusia terkaya di muka bumi ini dan masuk neraka, atau menjadi manusia termiskin di dunia ini dan masuk surga. Saya pilih yang nomor 2. Termiskin. Ya paling berapa puluh tahun selesai masuk surga. Daripada terkaya. Nikmatin sekian puluh tahun. Lalu masuk ke situ. Untuk apa? Puji Tuhan, enggak miskin-miskin juga. Betul enggak? Enggak miskin-miskin amat gitu. Kan indah. Dan pasti masuk surga. Ini kan lebih indah sebenarnya. Option 3 sebenarnya gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang Injil itu kekuatan Allah. Mengapakah negara-negara begitu kacau? Ya, kalau saya lihat televisi, waduh, Rwanda perangnya nggak berhenti-berhenti. Ya. Waduh, itu Somalia orangnya bukan cuma bawa AK-47 jalan sana sendiri, bazooka, gila dia tutup tembak tank punya loh, di pasar, wah ampun ya loh, ya nggak? Uganda, wadah miskin yang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, andaikan mereka mempunyai pemimpin yang berhikmat, yang tahu bahwa Injil sebenarnya menyelesaikan segala sesuatu. Saya berkata bahwa 1 abad lebih debat antara liberal dengan fundamentalis. Karena liberal, mereka orang yang tidak lahir baru. Mereka tidak tahu kekuatan Injil. Mereka mengkhotbahkan Injil sosial. Menggalang dana segala macam untuk membantu mereka yang miskin, cemplungin duit sembako sampai bantuan jangka pendek, sangat pendek. 1 dish Indomie tahan berapa lama? Ya. Tetapi jikalau mereka terima Injil, jikalau mereka terima Injil, Injil itu kekuatan Allah. Injil itu akan mengubah orang. Injil itu mengubah suasana hati. Injil itu mengubah raut wajah.
Injil itu mengubah relationship dalam keluarga. Injil itu akan mengubah sikap orang satu dengan yang lain. Injil itu akan mengubah satu keluarga. Injil itu akan mengubah tetangga-tetangga semua orang. Injil itu akan membuat Injil itu akan membuat manusia menjadi benar, menjadi baik di hadapan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Nomor 2, Injil itu piagam perdamaian dari Allah. Coba kita baca Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Bunyinya begini. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Injil itu piagam perdamaian dari Allah yang disuguhkan kepada manusia. Kalau kita baca terus perlengkapan senjata Allah, kakimu berkasutkan apa? Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa Injil damai sejahtera? Karena Injil itu piagam perdamaian. Pertama-tama Injil itu mendamaikan manusia dengan Allah. Setelah manusia berdamai dengan Allah, barulah manusia bisa berdamai dengan sesamanya dengan yang sebenar-benarnya, bukan yang pura-pura. Bukan yang pura-pura, yang sebenar-benarnya. Dan ketika manusia dengan sesama manusia sudah terjadi damai sejahtera, kira-kira suasananya enak nggak? Enak lah. Semua manusia damai, tidak ada yang pikiran mau bikin susah orang. Saya naik mobil dari sini mau pergi menuju ke bypass. Saya heran dengan ada orang. Dia parkir motornya bukan di sebelah sini, tapi di sebelah sana. Ya. Wah, ini bisa ditabrak mobil yang lain. Seolah-olah orang mau berkata, coba tabrak motor saya, lihat kau mau apa? Nah, manusia-manusia macam begini, saudara, tidak mendatangkan damai. Saudara yang saya kasih damai. Tapi manusia yang damai, yang hatinya sudah beres, kita takut sakitin orang. Nah, kita takut sakitin orang. Kita mau mengasihinya. Kenapa pula saya bisa sakitin dia? Oh, sorry. Enggak usah disuruh bilang sorry, saya sudah sorry. Ini apa, sudah nabrak orang, galakkan dia lagi. Ya ampun. Satu kali juga malam-malam saya bawa mobil dari sini sampai ke daerah Gudang sana agak malam. Itu kan jalannya kan sudah mulai rusak. Itu sudah agak lama tahun yang lalu. Jadi jalannya rusak kan, jalannya ngelem. Satu motor datang, dia hantam mobil saya di belakang. Waduh, saya turun lihat penyok juga gitu kan. Tapi kemudian datang makin ramai, makin marah. Oh ya udahlah, saya bilang mau masuk ke dalam mobil, daripada mobil dibonyokin lebih bonyok lagi dari yang ditabrak gitu kan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kenapa di dunia ini jadi begini?
Anda pernah dengar cerita begal? Mereka nggak kenal ini siapa, kan pakai helm nggak kenal siapa, dibabat pakai celurit dari belakang, peng, kepalanya. Sampai-sampai nggak tahu benar apa enggak. Katanya ada satu orang bapak sampai bunuh diri, dia nggak tahu. Ya, setelah dia begal satu orang, motornya dia bawa pulang. Motornya dia bawa pulang. Sampai sudah mau subuh lewat tengah malam, istrinya bilang sama dia, "Pak," dia bilang, dia sebut anaknya, "Coba cari anak kita, belum pulang dia," katanya. "Jam segini kok belum pulang." Dia mau pergi cari anaknya, kemudian dia nyalakan lampu, dia lihat motor yang dia bawa pulang hasil begal dia, itu motor anaknya. Berarti yang dia bunuh tadi itu siapa? Anaknya. Lah, kenapa bisa baca begitu? Kalau Raja Damai ditolak, dunia tidak akan ada damai. Ingat pada waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat bernyanyi, judul lagunya apa? Damai di bumi, di antara manusia yang berkenan. Tuhan Yesus datang, ada damai nggak? Nggak ada damai. Sampai hari ini nggak ada damai. Cuma, katanya Yesus kalian bawa damai katanya. Loh, kenapa sampai sekarang nggak damai-damai? Oh, Tuhan Yesus memang tujuan awalnya, tujuan utamanya bawa damai. Tapi di akhir-akhir pelayanannya, dia sendiri merasa bahwa ketika Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya, itu pesuruhnya. Ya, itu utusan negara. Utusan negara mana boleh kau penggal, betul nggak? Itu artinya apa? Pernyataan perang. Ya. Coba kalau misalnya sekarang ada negara musuh gitu, sama Indonesia, katanya mau bicara damai, lalu kita utus menteri luar negeri kita, sampai di sana dipenggal kepalanya, kira-kira bagaimana kita ini? Ya enggak? Loh, ini apa-apaan? Ya. Makanya Alkitab mencatat ketika Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, Tuhan Yesus langsung menyingkir katanya. Langsung menyingkir. Utusannya udah dipenggal kepalanya, bagaimana? Apalagi yang mau diomong? Makanya sejak saat itu dia berkata apa? Kamu kira aku datang membawa damai? No. Aku datang membawa pedang. Aku datang membawa pedang. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kebenaran tidak diterima secara bulat oleh semua orang, dan ada orang yang tidak terima, dan yang tidak terima ini lebih galak lagi. Wah, susahlah. Baca sejarah baptis. Ya. Betapa hebatnya. Yang hari ini, William Weber. Ya, luar biasa. Berapa kali dia masuk penjara, berapa kali dicambuk, segala macam. Wow. Yang melakukan itu orang Kristen lagi. Orang Kristen lagi. Jadi dia cambuk atas nama Tuhan Yesus. Wah, hebat juga. Bisa melakukan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Injil itu kekuatan Allah yang mengubahkan hidup orang, hati orang. Dan yang kedua, Injil itu adalah piagam perdamaian dari Allah. Kalau manusia menerima itu, kalau manusia sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru. Saya sering kali menulis di WA, di Facebook saya. Ya. Kalau kamu yakin pengajaran kamu benar, sampaikanlah itu dengan sikap yang indah, yang benar. Tidak usah marah-marah orang. Dan kalau orang mengatakan pengajaran kamu salah, juga nggak usah marah-marah orang. Ya, nggak usah marah-marah orang. Kalau di WhatsApp orang marah-marah sama saya, ya. Dan kebetulan saya admin di situ, saya tanya mau jadi teman apa mau jadi lawan ini? Ya. Atau kita outin aja kan selesai urusannya. Kenapa kita perlu marah-marah? Tidak perlu. Karena kita mau memberitakan damai sejahtera. Nah, kalau semua orang menerima Injil damai sejahtera,
Oh, dunia ini akan damai. Aman, luar biasa. Ada orang tanya sama saya, Pak Suhento, kenapa kitab perjanjian baru Alkitab kalian tidak ada larangan perbudakan? Saya bilang tidak perlu. Oh, kenapa tidak perlu, Pak? Perbudakan dilarang. Saya bilang perintah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu lebih kuat dari larangan perbudakan. Betul, Pak? Dan itulah yang membuat dalam sejarah orang-orang baptislah yang paling duluan menentang perbudakan. Misioneri pertama di muka bumi ini di abad modern sebenarnya bukan William Carey, tapi namanya Lord Lee. Itu adalah seorang Buddha yang mempunyai tuan seorang Anabaptis, seorang baptis. Dan ketika tuannya melihat dia hebat juga khotbahnya, berkobar-kobar khotbah sama sesama Budanya. Dan tuannya kasih dia, kamu bebas. Kamu bebas. Dan ketika dia berkhotbah makin seru, makin hebat. Tuan mau jadi misioneri, mau jadi misioneri. Ya, dikirim. Saudara yang saya kasih dalam. Semua itu. Jikalau Injilnya benar. Karena Injil kekuatan Allah. Mengubah hati orang. Dan perdamaian. Jikalau semua orang menerima Injil yang benar. Bukan hanya perdamaian antar manusia. Wah, binatang-binatang bersuka cita. Coba baca Amsal 12 ayat 10 apa di situ diomongkan. Aduh, ya. Amsal 12 ayat 10. Apa katanya? Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Belas kasihan orang fasik itu kejam. Ya. Belas kasihannya saja kejam. Apalagi kekejamannya. Tapi orang benar memperhatikan hewannya. Memperhatikan semua bukan hewan piaraan loh. Di situ tulisnya apa? Behemoth itu binatang. Binatang. Orang benar itu memperhatikan binatang. Memperhatikan binatang. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, mengapa saya khotbah ini hubungannya dengan tema kita itu apa? Hari ini di handphone kita ini dahsyat ini sekarang. Film apa aja orang pes, apa aja. Ya toh. Ada yang selamatin anjing digorong-gorong sampai waduh, ya toh. Selamatin itu apa rusa yang tanduknya nyangkut, ya toh. Selamatin ular yang kepalanya masuk ke ini apa Coca-Cola punya kalengan gitu ya toh. Macam-macam. Wow, hebat sekali sekarang. Satu grup orang selamatin itu ikan apa itu yang ya ikan paus segala macam. Hebat sekali. Nah, saya ingin katakan kepada Anda demikian. Daripada kau menjadi tukang penyelamat yang begini-beginian gitu misalnya gitu ya. Baik nggak itu? Oh baik, baik, baik. Daripada kamu misalnya ya toh, menjadi orang yang memperhatikan orang miskin, semuanya orang miskin kau layani, baik nggak itu? Oh baik, baik sekali, sangat baik gitu. Oh, untuk menolong orang yang kesusahan mau COVID kah apakah, baik nggak itu? Baik, baik, semuanya baik. Tapi sebenarnya ketika engkau memberitakan Injil yang benar, Injil yang Alkitabiah, dia mencakup semua itu. Ya. Dia mencakup semua itu. Dia mencakup semua itu. Daripada kau menjadi orang yang melestarikan orang hutan di Kalimantan sana.
Aduh, saya ada satu Simon apa namanya yang suka jalan-jalan di BBC Earth itu. Ya, dia pergi ke satu kampung di sana. Lihat nelayan di situ. Ya. Itu ikan hiu yang dia dapat itu. Cuman dipotong dia punya sirip. Ya toh, sirip semuanya dipotong. Ya. Hiunya nggak bisa berenang lagi, masih hidup sebenarnya. Entar lagi mati gitu kan. Dan si Simon tuh tanya, berapa kau bisa dapat duit dari sirip itu? Kira-kira katanya 40 euro. Oh. Tapi dia nggak hadap mereka bilang, betapa katanya ya. Ini begini ya. Oh. Nah, daripada kamu pergi untuk melestarikan hiu gitu. Ya. Tak apa lagi gitu. Ya. Sebenarnya ya, memberitakan Injil itu mencakup semua itu. Benar nggak? Karena ketika engkau memberitakan Injil, ketika Injil diterima, Injil yang benar, yang Alkitabiah diterima, dia mengubah orang. Dia mengubah orang. Dan kemudian diharapkan efeknya meluas, mengubah satu keluarga. Dan efeknya lebih meluas lagi, mengubah lebih banyak orang lagi. Lebih banyak lagi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di Amerika, abad yang ke-17, itu belum terlalu lama, abad 17, 1600 sekian. Columbus baru lama ketemu, berbondong-bondong ke sana. Sebenarnya para anak baptis pergi ke Amerika itu gara-gara mau lari dari raja sama ratu di Eropa dan orang-orang Kristen yang mau buru-buru mereka, banyak lari ke sana. Wow, free land, di sini bisa bebas gitu. Nggak lama kemudian datang pasukan Inggris, jadi koloni. Tadinya juga Belanda. Sebenarnya New York itu punya Belanda, ya. New York itu punya Belanda, kemudian Maluku itu punya Inggris gitu. Ya. Kemudian Inggris sama Belanda tuker. Jadi New York kasih Inggris, Maluku kasih Belanda. Wah, ya begitu. Dan akhirnya datang tentara pasukan. Wah, jadi susah lagi anak baptis di situ. Loh, kita lari dari Eropa supaya nggak dikejar-kejar, dia kejar kita pula sampai ke sini. Ya. Coba bayangkan. Nah, akhirnya pusing ya toh. Akhirnya apa? Tapi orang baptis, kalau kamu dengar ceritanya, kamu baca itu, berapa banyak mereka yang dipenjarakan dan di macam-macam itu penganiayaan. Tapi mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Akhirnya Amerika merdeka. Pasukan revolusi memberontak terhadap Inggris. Yang paling semangat adalah orang baptis waktu itu. Sampai merdeka. Dan John Gano membaptis George Washington di sungai Houston. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. George Washington, presiden pertama Amerika Serikat, adalah orang baptis. Anak baptis. Dan dialah kemudian memberi contoh. Hidupnya luar biasa. Ketika dia mau diangkat jadi presiden seumur hidup. Sebagai orang yang berjuang habis-habisan. Dibilang no. Cukup 2 kali. Kasih contoh. Banyak pejuang mau diangkat seumur hidup. Enggak diangkat juga, ngangkat diri sendiri. Untuk seumur hidup. Kacau balau. Nah, kemudian saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil itu mengubah 1 orang, 2 orang, seterusnya kelompok orang, akhirnya menjadi mayoritas. Dan itulah
yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, kirim misioneri ke seluruh muka bumi untuk satu waktu. Dan sekarang sedang dirusak. Ya. Global media mengadakan ini angket. Ya. Do you need God to have morality? Tahu nggak hasilnya? Hasilnya, ya, Amerika tinggal 44% orang yang berkata perlu Tuhan supaya bisa bermoral. 44% ini masih kasar loh, ini kasar. Artinya segala macam denominasi, ya, dari yang menyembah Maria sampai yang menyembah hari Sabat. Kasar. Berarti yang benar itu sudah tinggal berapa? 44%. Yang lebih parah, Kanada tinggal 26%. Eropa 22%. Eropa 22%. Yang hebat Filipina 96%. Kasar itu kasar. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Turun. Kalau Amerika tinggal 44%. Herankah Anda kalau mereka pilih presiden yang ya toh langsung meresmikan ya di sini ya. Siapa? Petrus, apakah engkau akan menjadi istrinya Paulus dengan setia? Waduh, saya tak dapat bayangkan. Betul nggak? Elizabeth, apakah engkau akan menjadi suami dari Anita? Aduh. Apa enggak kacau itu, betul enggak? Heran enggak kita? Sekarang makin berputar ke bawah. Putar terus. Putar. Habis. Mengapa? Karena saya katakan bukan hanya orang dunia luar saja tidak tahu. Orang Kristen saja tidak penuh keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bahwa Injil harus diberitakan, Injil yang benar, karena itulah kekuatan Allah, karena itulah yang mengubah hati orang. Dan Injil itu piagam perdamaian dari Allah. Kalau dengan Allah saja tidak damai, bagaimana lagi sesama manusia dan yang lain-lainnya bisa oke? Nah, oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau mau hidup bagi Tuhan, Anda tahu kalau mau hidup bagi Tuhan, apa yang kita lakukan? Beritakan Injil. Yang paling hebat kalau Anda persembahkan hidup kamu untuk memberitakan Injil. Atau Anda ikutan, ambil bagian dalam memberitakan Injil. Mendukung pemberitaan Injil. Ikut membiayai pemberitaan Injil. Ikut support pemberitaan Injil. Karena itu kekuatan Allah. Dengan cara begitulah kita hidup bagi Tuhan. Amin.